Oke kakak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum memulai pembelajaran, ada baiknya kita mulai dengan berdoa. Siapakah yang memimpin doa hari ini? Oke, boleh. Silahkan maju, Kak Embun. Oke. Yuk. Istiadah dan musta'in dan doaan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah sadari wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Zidna ilma warzuqna fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Embun. Oke, sebelum memulai pembelajaran, Ustazah mau nanya kabar kalian nih. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Oke, ada yang merasa happy today? Oke, ada yang lagi merasa feel so blue atau lagi sedih? Ada? Nggak ada ya, oke. Ada yang lagi merasa biasa-biasa aja? Oke. Nah, kakak, sebelum kita memasuki pembelajaran, kita akan melakukan ice breaking. Tapi sebelum itu, Ustazah mau absen dulu boleh? Boleh. Oke. Untuk menghemat waktu, Ustazah mau tanya nih, siapakah yang tidak hadir hari ini? Ayla dan Kaila kemana kakak? Oke, umroh ya, berarti selebihnya hadir? Ada yang sakit sekarang? Tidak ada, alhamdulillah sehat semua ya. Nah, sekarang kita akan melakukan ice breaking. Silahkan sekarang berdiri berhadap-hadapan. Maksudnya dua baris gini ya. Berarti yang ini ke sini, tapi kalian hadap-hadapan gini. Oke, understand ya, oke. Boleh berarti yang ini ke sini, nggak apa-apa mepet-mepet juga. Yang ini Oksa ke sana sayang. Ikut barisan ini. Nah, di sini gini. Jadi nggak ada yang di tengah gini nih. Oke. Sudah siap? Siap. Oke, aba-aba atau arahannya kayak gini. Ketika Ustazah menyebutkan kalimat atau kata, kalau kalian merasa itu ada di diri kalian, silahkan maju. Kalau udah mundur lagi. Terus kalau misalnya itu nggak ada di diri kalian, berarti boleh diam di tempat. Siap ya? Aku suka belajar menggunakan media TikTok atau YouTube. Oke. Boleh mundur lagi? Oke, udah dilihat temannya tadi ya. Selanjutnya, aku suka belajar. Ayo apa? Aku suka belajar dengan atau sambil mendengarkan musik. Oke, boleh mundur lagi. Selanjutnya, aku suka
ketika belajar kakinya tidak bisa diam. Oke, mundur lagi boleh. Aku kalau lagi belajar nggak bisa duduk lama. Ada? Duduk lama saya nggak bisa. Nggak bisa duduk lama, tiba-tiba nanti berdiri jalan-jalan gitu. Ada? Ada? Oke, udah dilihat, boleh mundur lagi. Yang terakhir, aku kalau belajar sukanya lewat gambar. Melihat gambar. Kayak misalnya diagram atau misalnya kayak harus ada PPT yang dilihat kayak gini. Oke, udah dilihat temennya? Oke, silahkan mundur lagi. Oke, give applause for us. Oke, boleh duduk kembali ke mejanya masing-masing. Oke, kakak, sebelum kita masuk ke pembelajaran, Ustazah mau nanya nih, apakah kalian sudah siap masuk ke materi? Siap! Oke, sangat semangat ya. Nah, kakak, FYI, kemarin Ustazah sempat mengikuti pelatihan fasilitator daerah. Salah satu tugas akhirnya adalah on job learning, yakni mengaplikasikan jurus-jurus yang Ustazah pelajari ke para siswa. Jadi ada 7 jurus yang Ustazah pelajari beserta dengan guru BK lainnya. Nah, Ustazah mengambil jurus 1, kenali potensi dengan topik gaya belajar di kelas 7 gitu. Kenapa? Karena di kelas 7 udah pernah belum dites gaya belajar? Belum. Ada yang udah tahu gaya belajarnya apa? Udah. Oke, ada yang tahu? Yang lain belum? Belum? Nah, nanti di sini kita bisa coba cari tahu. Oke. Siap masuk materi? Siap. Nah, Ustazah mau nanya, pernah nggak kalian merasa lebih mudah memahami pelajaran kalau sambil menggambar, mendengarkan lagu, atau bahkan bergerak sana sini? Pernah? Yang sambil menggambar siapa? Oke. Yang sambil mendengarkan lagu? Aku. Oh, oke. Selanjutnya, bergerak sana sini? Oke. Nah, dari sini kita bisa tahu bahwasanya cara setiap siswa atau cara setiap manusia belajar itu beda-beda. Nah, perbedaan ini disebut dengan gaya belajar. Dengan mengetahui gaya belajar masing-masing, kalian bisa belajar lebih efektif dan tidak cepat bosan. Nah, jadi itulah persepsi dari gaya belajar. Jadi hari ini kita akan membahas tentang macam-macam gaya belajar dan bagaimana kita bisa memanfaatkannya untuk meningkatkan hasil belajar. Kadang ada yang sulit untuk belajar. Oh, ternyata kalau aku pakai cara ini aku lebih mudah ya menangkap sesuatu atau mempelajari sesuatu. Penasaran? Oke. Nah, tujuannya dari belajar ini ada yang bisa baca yang pertama? Oke, Queen. Siswa memahami pengertian dan jenis-jenis gaya belajar. Oke, thank you Queen. Di sini saya harapkan kalian bisa memahami pengertian dan jenis-jenis gaya belajar. Yang kedua, siswa mampu mengidentifikasi gaya belajar yang paling sesuai dengan dirinya. Saya harap nanti kalian bisa tahu setelah pelajaran ini, oh keluar dari kelas ini aku udah tahu gaya belajar aku tuh ini loh, gaya belajar aku tuh ini loh gitu ya. Selanjutnya, siswa dapat menerapkan gaya belajar yang Untuk meningkatkan hasil belajar. oke, jadi kalau misalnya gaya belajar aku visual, caranya gimana ya strategi belajarnya nanti akan kita bahas. Ustazah harap kalian bisa menerapkan, mengaplikasikannya di kehidupan
Hari, oke. Selanjutnya, yuk kita cari tahu apa sih gaya belajar yang ada di diri kita. Oke, sudah siap? Siap. Nah, di sini Ustazah akan bagikan tes gaya belajar, nanti boleh diisi, disilang. Nanti ya, nanti Ustazah kasih arahan, Ustazah bagikan dulu. Oke. Makasih, Zah. Sama-sama. 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 Oke. Sama-sama. Sama. Oke, ini. Kenapa? Apa? Oh iya, nanti ya. Iya. Oh, sebentar ya, saya bagikan dulu yang lain. Oke. Makasih, Zah. Sama-sama. Nah, di sini ada ciri-ciri dari gaya belajar. Silahkan kalian conteng di sampingnya aja. Kalian itu ada atau enggak. Kalau misalnya nomor 1 ada di diri kita, berarti treng. Kalau misalnya nomor 2 ada di diri kita, berarti kita treng. Kalau misalnya enggak ada, berarti enggak iya, dicontreng. Nih. K itu artinya kinestetik, V itu artinya visual, A itu artinya auditori. Nanti akan kita hitung, oh mana ya banyaknya gitu, oke? Itu adalah gaya belajar. Boleh sekarang disilang aja di samping sininya. Kalau itu ada diri nanti kita bahas. Kalian boleh baca aja misalnya nomor 1. Ini ada di diri kalian atau enggak? Kalau ada berarti boleh disilang. Di sini, dicentang di sini. Kalau visual centang di mana nih? Gambar gitu. Pokoknya baca aja dulu. Oke? Silahkan dibaca, nanti Centangnya di mana? dicentangnya di nomornya. Oh. Silahkan dibaca. Waktunya 2 menit ya. Diisi sesuai diri kalian masing-masing aja. Kalau itu ada di diri kalian, berarti boleh dicentang. Kalau ada yang nggak dimengerti nanti boleh sampaikan ya. Cenderung itu kayak lebih sering. Tuh. Sudah? Yap. Dicentang aja. Oh, siap sayang. Oke. Dikasih nama ya? Sudah? Iya, dikasih nama dong. Iya sayang. Sering menggunakan gerakan tangan saat berbicara atau belajar. Kayak gini misalnya, kalau kamu ngomong kan ada tipikal orang yang kalau ngomong diem aja. Oh iya kayak gini. Ada orang yang kamu tuh tahu nggak sih aku tuh gitu. Kalau pas belajar misalnya lagi belajar, kayak misalnya gunain ini gini-gini atau misalnya gitu. Oke. Sama-sama. Ada yang nggak mengerti atau belum dipahami? Oke, sudah, boleh ya disimpan dulu. Sudah semua? Ada yang belum? Up your hand? Udah? Oke, kita bahas ya sekarang. Nah, kalau kalian jawabnya nomor 1 itu kalian centang, berarti maksudnya ke
Visual, silahkan visualnya dicentang. Kalau nomor 2-nya kalian centang juga berarti masuknya masih visual, berarti dicentang juga kayak gini. Silahkan. Dan seterusnya. Kenapa sayang? Nomor 3 nggak Yang dicentang doang. yang dicentang aja. Kalau nggak dicentang abaikan aja. Kalau ini apa? Kalau ini mudah mengingat informasi yang didengar seperti lagu, cerita, atau percakapan. Jadi misalnya Bina kalau ngebaca sulit diingat. Tapi kalau misalnya Bina kayak ngomong nih bareng Ustazah, Bina itu mudah mengingat. Misalnya kayak mengingat lagu, mudah mengingat lagu. Atau kayak misalnya nih pelajaran didiskusikan langsung diingat, langsung keinget gitu. Pernah? Jadi centang. Jadi centangnya, oh itu nggak kelihatan? Oh enggak, oke. Nomor 1, Ustazah ini ya, bacain boleh? Nomor 1 itu V. Nomor 2 itu V. Udah? Nomor 3 itu K. Nomor 4 itu A. Udah? Nomor 5 itu A. Nomor 6 itu A. Nomor 7 itu K. Nomor 8 itu A. Nomor 9 itu V. Nomor 10 itu K. Silahkan, udah dikoreksi? Kalian hitung berapa ya jumlah dari K-nya, berapa jumlah dari V-nya, berapa jumlah dari A-nya. Angka 1. Yang 7 itu adalah K. 8 itu adalah A. 9 itu adalah V. 9 V. 10 itu K. Silahkan jumlahnya ada berapa centang di K, V, dan A. Di bawahnya aja. Nggak apa-apa, hitung aja walaupun seri. Oke, sudah? Sudah dicentang? Sudah dijumlahkan, maaf. Sudah? Oke, sudah dijumlahkan semuanya. Nah, ada yang gaya belajarnya, jadi nilai paling tinggi itu adalah gaya belajar kalian, menentukan gaya belajar kalian. Udah dapat nilai tertinggi? Sudah. Ada yang seri? Seri 2 serinya? Serinya 2, oke. Jadi, siapa aja yang seri? 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Jadi ada tipikal orang yang gaya belajarnya itu sebenarnya 3 gaya belajar itu ada di diri kita. Tapi yang paling besar itu menunjukkan kita lebih sering menggunakan gaya atau tipe belajar seperti itu, gitu ya. Nah, ada orang juga yang gaya belajarnya 2, kayak misalnya Adifa cuman audio aja. Tapi melodi audio visual gitu ya. Jadi nggak apa-apa kalaupun 2. Silakan. Sekarang Ustazah tanya, udah tahu semua hasilnya? Silakan dicatat di buku kalian. Kalian hasilnya apa? Oke. Boleh dicatat kalian hasilnya apa? Iya, nggak apa-apa. Boleh diingat berarti ya. Oke. Atau boleh paper, 1 paper. Oke. Sudah? Boleh? Silahkan. Sudah dicatat sayang? Terus ini aku ada yang seri. Iya, hasilnya aja. Boleh. Yang paling tinggi ya? Seri. Berarti K aja, kan yang tingginya K. Kinestetik aja. Kakak,
Yang seri itu kalau serinya sama kayak nilai yang lebih tinggi. Jadi misalnya kayak nilai kinestetiknya itu 3, tapi visual dan audionya itu 2. Berarti gaya belajarnya yang paling tinggi itu adalah K. Yang 3 tadi ya. Oke, bisa dikatakan seri atau 2 gaya belajar ketika nilainya sama-sama tinggi. Oke. Sudah dicatat? Sudah? Oke. Masih bingung nggak sih? Aku tuh kalau visual apa ya? Aku tuh kalau audio apa ya? Aku tuh kalau kinestetik apa ya? Ada yang bingung? 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 Oke. Nah, sekarang kita akan bahas. Ustazah mau nanya dulu, siapa yang gaya belajarnya kinestetik? Up your hand. Oke, Jihan, El, dan Ratu. Oke. Siapa yang gaya belajarnya audio? Tori. Oke, Adifa, Saki. Oke. Ratu, El, Sabrina, Oksa, oke, Fahira, Mira, oke, Ratu, Yara, Zitka, dan Embun. Siap, oke? Thank you, Kak. Sekarang siapa yang gaya belajarnya visual? Oke, ada Hana, Melody, ada Naina, dan ada Queen, serta ada Farha. Oke, sekarang kita akan masuk ke materi. Apa sih visual, apa sih auditory, apa sih kines? Iya, auditory, oke. Nah, gitu ya. Sekarang kita masuk. Oke. Nah, di sini ada, boleh ya sambil dicatat. Di sini ada gaya belajar visual. Gaya belajar visual itu adalah tipikal orang yang menggunakan metode visual atau melihat. Kalau misalnya auditory berarti mendengar. Kalau misalnya kinestetik berarti gerak tubuh atau gerakan, gitu ya. Nah, di sini kita bahas satu-satu dari visual. Ada yang mau maju? Ada? Oke, boleh Queen, silahkan. Oke, give applause buat Queen. Oke, Queen gaya belajarnya tadi ada visual kan? Benar. Boleh Queen dibacain visual itu gimana ya orangnya? Gaya belajar visual learner. Lebih mudah mengingat informasi dalam bentuk gambar, grafik, warna, atau tulisan. Senang membaca dan mencatat. Tertarik pada tampilan visual seperti diagram, mind map, video, ilustrasi, dan slide presentasi. Saat memahami pelajaran cenderung Membayangkan dalam pikiran. Oke. Strategi pembelajaran yang efektif. Gunakan gambar, peta konsep, video, ataupun infografik. Ajak murid membuat catatan warna-warni, mind map, atau sketsa. Oke, thank you. Give applause buat Queen. Oke, dari gaya belajar visual kita tahu bahwasanya orang-orang yang visual itu lebih mudah mengingat informasi dalam bentuk gambar, grafik, warna, atau tulisan. Benar nggak yang visual? Benar. Terus selanjutnya senang membaca dan mencatat. Biasanya suka tuh buat to-do list gitu. Benar nggak? Benar. Oke. Selanjutnya tertarik pada tampilan visual seperti diagram, mind map, terus video, ilustrasi, atau slide presentasi. Ya, lebih fokus kalau misalnya ada tayangan. Selanjutnya, saat memahami pembelajaran cenderung membayangkan dalam pikiran. Suka membayangkan nggak, kayak misalnya lagi belajar ini, oh berarti kalau ini kayak gini ya, ini kayak gini. Pernah kayak gitu? Pernah? Yang visual? Oke. Itu adalah yang gaya belajarnya visual. Oke.
Nah, strategi pembelajaran yang tepat adalah gunakan gambar, peta konsep, video atau infografik. Selanjutnya ajak murid membuat catatan warna-warni, mind map ataupun sketsa. Oke. Nah, sekarang lanjut ke gaya belajar auditori. Boleh Sabrina maju. Oke. Bin boleh bacain yang ini? Iya. Iya. Oke. Nggak kelihatan. Yang itu. Dari sini coba. Lebih cepat paham jika informasi disampaikan secara lisan. Senang Berdiskusi, berdiskusi. mendengarkan. Dari sini sayang, maaf. Mendengarkan penjelasan. Atau mendengar suara guru. Mudah mengingat informasi yang didengar seperti lagu, Cerita cerita, atau percakapan. Cenderung mengulang informasi. dengan cara mengucapnya. Oke, terima kasih Bin. Oke, boleh sit down lagi. Nah, untuk yang gaya belajarnya auditori, biasanya orangnya nih suka lebih cepat jika memahami informasi disampaikan secara langsung. Kayak Ustazah ngasih instruksi kepada Ratu. Ratu, nanti kamu seperti ini ya, kayak gini, itu mudah dipahami dibandingkan Ustazah ngasih kertas. Bener nggak? Bener anak-anak yang Audi? Bener. Oke, selanjutnya senang berdiskusi, mendengarkan penjelasan atau mendengarkan suara guru. Selanjutnya mudah mengingat informasi yang didengar seperti lagu, cerita atau percakapan. Selanjutnya cenderung mengulang informasi dengan cara mengucapkannya. Strategi pembelajaran yang tepat yakni menggunakan diskusi, tanya jawab atau rekam suara atau lagu edukatif. Itu bisa dicoba ya yang Audi. Nah, selanjutnya dorong murid untuk menjelaskan kembali materi dengan kata-kata sendiri. Siapa yang Audi tadi? Aku. Oke. Ya, oke. Bisa dipahami yang auditori? Bisa. Yang terakhir adalah kinestetik. Siapa yang kinestetik? Oke, ada 3, Ratu, Jihan, dan El. Oke, sekarang kita lihat coba dari Jihan. Apakah kaki Jihan seperti ini selama pembelajaran? Benar? Itu menandakan bahwasannya Jihan itu kinestetik. Nah, Jihan aktif di panahan, aktif di berkuda dan sebagainya. Jadi suka sama hal-hal yang mengaplikasikan langsung atau praktek langsung. Jadi kinestetik itu belajar lebih efektif dengan menyentuh, bergerak ataupun melakukannya secara langsung. Gitu. Kadang kalau nggak langsung suka bosen, benar? Benar. Selanjutnya suka praktik, eksperimen ataupun aktivitas fisik. Yang selanjutnya mudah bosan jika hanya duduk diam terlalu lama. Terus sering menggunakan gerak tangan saat berbicara atau cerita atau belajar. Bener nggak? Bener nggak? El kalau cerita suka gimana? Suka loncat-loncat? Oke. Kalau Ratu? Oke. Kalau Jihan? Oke. Nah, selanjutnya suka praktek, eksperimen ataupun aktivitas fisik. Mudah bosan, oke. Nah, di sini strategi pembelajaran yang efektif buat Ratu, Jihan, dan El, ataupun nanti jika kalian berada di atau punya teman yang kinestetik dan sebagainya, kalian bisa ngasih saran. Gunakan permainan edukatif, simulasi, eksperimen, ataupun bermain peran. Yang selanjutnya, sertakan aktivitas fisik dalam pembelajaran seperti berdiri saat menjawab atau berjalan antar pos gitu ya. Sudah dipahami yang kinestetik? Sudah. Nah, buat yang lain
apakah kalian sudah memahami visual itu apa ya, auditori itu apa ya, kinestetik itu apa ya? Sudah dipahami? Sudah, oke. Yang selanjutnya, bagaimana kalian dapat mengaplikasikan gaya belajar setelah kalian mengetahuinya? Ada yang bisa? Oke, boleh maju ke depan sayang. Oke, give applause buat Adifa. Oke, boleh sayangku. Gimana nih aplikasikannya? Jadi kan tadi tuh aku yang auditori kan. Mm-mm. Terus kalau belajar tuh aku biar lebih enjoy, lebih ceria, lebih senang tuh suka dengerin musik. Jadi Oke, biar nggak bosen gitu ya. Itu salah satu pengaplikasiannya. Iya. Terima kasih, give applause buat Adifa. Oke, begitupun dengan gaya belajar yang lain. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Tidak, sudah cukup? Oke, berarti pertemuan selanjutnya kira-kira mau ngapain ya? Ada yang tahu? Kita akan membuat pohon? Apa? Ayo. Pohon birthday, oke. Itu adalah materi kita selanjutnya. Nanti yang di pohon birthday itu bisa diaplikasikan tuh. Oh, aku gaya belajarnya visual, berarti aku suka menggambar, berarti bisa dibuat pohon atau auditori. Oh, berarti aku coba diskusi gimana ya ini, nah dan sebagainya. Oke? Oke, nanti sekalian kita analisis besok ya, pertemuan selanjutnya. Oke, mari sama-sama kita tutup dengan membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, sekian dari Ustazah. Terima kasih banyak. Semoga sehat selalu. Terima kasih sudah mengikuti pembelajaran dengan aktif dan antusias. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.